Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Toh Eko Trianto dari channel Om Viral. Di video tutorial sebelumnya kita sudah membuat database penjualan ya. Maka pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita membuat tabel di dalam database MySQL. Oke teman-teman, buka aja langsung PHP MyAdmin-nya. Untuk yang belum tahu cara bukanya gitu bisa tonton video sebelumnya. Ini aku mau bikin baru aja database-nya. Kita klik di sini baru base data, kemudian database penjualan, atau langsung aja ya penjualan gitu. Penjualan, kemudian untuk collection-nya kita nggak usah rubah, kita klik aja langsung buat. Nah, ini harus kita pilih dulu ya. Ini kita berada di database penjualan. Kemudian kita mau membuat tabel di sini. Tabelnya itu misalkan pelanggan ya, tabel pelanggan. Nah, untuk penamaan tabel sendiri, kan tabel itu ada tabel master dan tabel transaksi. Biasanya saya membedakan dari indeks di depannya. Misalkan untuk tabel master, kita kasih tanda dengan M seperti ini, misalkan M pelanggan ya. Atau kita misalkan mau membuat tabel transaksi, saya biasanya menggunakan T, kemudian transaksi apa misalnya, penjualan misalnya, penjualan atau detail penjualan. Jadi bagaimana cara kita membedakan antara master dan transaksi ya? Biasanya master itu tidak banyak berubah teman-teman. Nah, untuk yang selalu bertambah terus datanya, itu biasanya tabel transaksi. Oke, di sini aku mau buat tabel, coba lu tabel pelanggan ya, makanya indeksnya aku kasih M supaya nanti memudahkan kita untuk mencari mana sih tabel-tabel master, mana tabel yang transaksi. Ya kalau masih sedikit memang tidak terlalu ngefek ya. Tapi kalau kita sudah bekerja misalkan dengan banyak data, banyak tabel di dalam database, itu sangat memudahkan sekali kita untuk menentukan mana tabel master, mana tabel transaksi ya, apalagi kita bekerja dengan tim. Oke, kita kasih namanya M pelanggan ya, artinya tabel pelanggan, pakai huruf kecil aja ya, terserah sini ya. Nah, untuk kolomnya aku isi aja 4 ya, 4 dulu. Tapi kalau kalian misalkan pelanggannya tuh lebih dari 4 kolomnya ya, atau fieldnya, bisa disesuaikan di sini. Kemudian kita klik buat, maka kita akan dihadapkan dengan tampilan input seperti ini. Yang pertama, kalau pelanggan itu pasti mempunyai ID yang unik gitu, atau biasa yang kita sebut dengan pelanggan ID atau ID pelanggan. Nah, untuk jenisnya ini tergantung dari pelanggan ID nantinya yang kita akan buat, apakah dia ada format tertentu atau hanya berupa urutan angka saja. Kalau untuk urutan angka saja, Anda bisa menggunakan integer seperti ini, kemudian panjangnya bisa Anda tentukan 11, artinya tuh 11 karakter, 11 numerik ya, itu bisa Anda input di situ. Tapi kalau pelanggan ID-nya ini berupa kode yang ditentukan, lebih baik Anda gunakan varchar, tipe data varchar yang bisa menampung baik karakter, simbol atau numerik. Di sini aku pakai yang simple aja, pakai aja yang integer. Nah, karena dia ini berupa angka yang berurut ya, dan sebagai acuan lah, ini adalah nilai yang unik ya dari pelanggan, maka aku bikin indeksnya dia sebagai primary. Kemudian kita kirim. Nah, karena aku maunya nanti dia berupa angka yang berurut terus bertambah, aku klik aja auto increment. Jadi setiap ada penambahan data baru di tabel pelanggan, maka dia ID-nya itu akan bertambah. Kemudian field yang kedua untuk pelanggan, biasanya itu ada nama pelanggannya. Nah, nama pelanggan ini biasanya ada yang terdiri dari angka ya, bukan angka, maksudnya karakter ya, karakter spasi ya. Untuk jenis tipe data yang cocok adalah varchar, dimana untuk varchar ini panjangnya ada maksimal 25 karakter, tapi teman-teman bisa gunakan
ya, gunakan untuk varchar ini sendiri, sesuaiin aja namanya. Nggak ada orang misalkan namanya di lebih dari 150 karakter, kita masukin aja, nanti sesuaikan aja ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada telepon pelanggan ya. Telepon pelanggan ya, ini telepon teman-teman bisa juga menggunakan integer atau varchar ya. Jadi disesuaikan aja untuk sesuai kebutuhan. Dan terakhir alamat. Oh sebentar ya, ini jenis kelamin dulu ya, jenis kelamin. Untuk jenis kelamin biasanya dia kan ada pilihan combo ya, misalkan pria atau wanita kita nentuin. Nah kalau misalnya kita mau menentukan jenis kelaminnya itu udah ditentuin di database, kita pilih datanya itu yang enum teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian kita tinggal isi di sini ya, kutip 2 dulu, pria, wanita. Jadi nanti inputan kita untuk masuk ke tabel ini, jenis kelamin ini khusus cuma untuk 2 pilihan ini aja nilainya, nggak boleh yang lain. Nah saya mau nambahkan alamat di sini, kan alamat belum ya, tapi kolomnya sudah habis nih. Bagaimana kalau seperti ini? Nah teman-teman nggak usah khawatir, di bagian atas ini ada yang namanya nambah kolom. Jadi teman-teman bisa nambah berapa kolom ya, misalkan mau nambah 5, Anda tinggal ganti aja seperti ini 5, tapi karena kita butuhnya cuma 1, ya udah kita tambahnya 1 kolom aja, kemudian klik kirim. Kemudian kita tulis di sini pilihnya alamat. Nah untuk alamat ini kan biasanya tipenya panjang ya teman-teman. Nah untuk tipe data yang cocok untuk alamat ini adalah teks, karena panjang, dia bisa menerima karakter yang banyak ya, lebih dari 255. Sebetulnya kalau untuk pakai varchar itu sebenarnya bisa ya, tapi kadang kalau misalkan lebih dari 255 maka nanti akan kepotong hasil simpan datanya. Oke. Ini kalau sudah selesai, kita scroll ke bawah dan kita klik simpan. Diproses dan datanya sudah berhasil disimpan. Nah kalau sudah berhasil disimpan, dia akan muncul struktur data seperti ini. Oke teman-teman, itu aja ya, mudah kan cara membuat tabel. Oke, di sini udah cukup itu aja, simple ya, nggak pakai yang ribet-ribet banget. Semoga tutorial ini berguna buat teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.